Shalom dan apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Ini adalah firman minggu kedua melalui YouTube. Sebelum kita lanjutkan dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kita serahkan pagi ini firman-Mu yang akan disampaikan ke dalam tangan-Mu, memberi kepada saya pengertian dan cara untuk menyampaikan firman kepada jemaat-Mu, Tuhan. Berkati mereka yang telah mendengar dan mengerti, sebab itu adalah rahsia kerajaan dan kerajaan syurga untuk kami. Berkati kami semua dalam saat di dalam kurungan rumah, dan juga untuk selamatkan kita, Tuhan, dari penyakit COVID-19 ini. Kami serahkan saat dan masa ini di dalam tangan Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya ingin imbas kembali apa yang saya telah sampaikan minggu lalu, yaitu COVID-19 ini yang telah melanda seluruh dunia. Sekarang lebih 1 juta orang telah dijangkiti virus ini, dan mungkin orang yang sudah mati pun hampir 100.000 orang seluruh dunia. Jadi dalam Alkitab, apakah Alkitab menjelaskan tentang wabak COVID virus atau wabak-wabak yang akan melanda kita? Apakah ada tertulis dalam Alkitab kita? Maka kita tahu bahawa minggu lalu kita telah bahas, ya memang ada. Itu adalah sesuatu nubuatan daripada Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Muridnya kita lihat di Matius 24, kita tahu murid Yesus tanya tentang saat kedatangannya atau kesudahan dunia. Ayat 3 dari Matius 24. Maka tanda-tanda kedatangan Yesus kita boleh lihat di Matius 24, pasal 24 ayat 2, bait Allah akan runtuh. Kemudian di pasal 24 juga ayat 4 dan 5, ramai orang akan sesat. Dan Yesus katakan ada nabi-nabi lain juga yang akan datang, dan kita lihat ada banyak nabi yang telah menyesatkan ramai manusia. Ya, kita tahu Yesus katakan kedatangannya adalah yang terakhir. Kemudian dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dia tidak mengatakan ada lagi nabi lain selepas dia, atau Tuhan lain atau Mesias lain selepas dia. Maka kalau kita memahami sejarah orang Israel, Bani Israel, mereka masih menunggu Mesias. Maka terlepas sudah mereka masih menunggu, masih degil. Itu sebab nanti kita akan bahaskan kenapa mereka hati mereka telah keras, ya, kepada Tuhan sendiri. Dan kemudian di ayat 6 kita akan dengar deru perang atau kabar-kabar perang yang kita sudah tahu semua sudah genapi, ya. Dan ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa, sudah genapi. Kerajaan melawan kerajaan, sudah genapi. Kelaparan, sudah genapi. Dan wabak
dan gempa bumi pun kita tahu sudah berlaku. Ayat 20, pasal 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 20, pasal 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya, kita akan disiksa oleh jemaatnya. Kamu akan dibunuh. Ya, kita pun sudah lihat banyak berlaku. Dan akan dibenci semua bangsa kerana namaku. Kita tahu ini memang sudah berlaku. Ya, banyak orang membenci kita, membunuh kita, dan kita disiksa. Ya, kita dipenjarakan. Ya, kita disiksa oleh kerana kita menyampaikan atau menginjili, dan kita berkorban kerana Yesus. Itu Yesus sendiri telah membuat. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang yang akan menjadi dingin. Kasih orang akan menjadi dingin. Tetapi ayat 13 dan 14, ambil perhatian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi coronavirus melanda sedunia, ya. Memang politik kita, ekonomi kita sekarang dalam keadaan yang chaos, ya, kucak kacir, ya. Kita punya masa depan juga tidak terjamin. Jadi kita boleh lihat bagaimana manusia pada saat ini tidak mengawal situasi, tidak dapat mengawal virus COVID-19. Maka kita boleh fikir pada saat ini Tuhan masih berkuasa, ya. Dia masih sovereign, ya, orang kata. Dan kita tahu hanya Dialah, Tuhan sahajalah yang dapat mengatasi dunia, ya. Jadi yang minggu lalu saya juga katakan tentang mengatasi dunia. Walaupun kita tewas oleh dunia, mungkin virus ini meragut kita punya nyawa, ya, atau membuat kita susah, ya. Akhirnya walaupun kita ditewaskan oleh dunia, tetapi kita harus bersukacita kerana Yesus katakan, saya telah mengatasi dunia. Maka Dialah yang tertinggi. Saat kita tinggalkan dunia ini, kita bersama Dia, ya. Itu sebab Yesus katakan kepada kita bahawa Dia telah mengatasi dunia. Haruslah kita bersukacita, ya. Dan seterusnya hari ini kita akan lihat pertanyaan yang saya terima. Saya cuba menjelaskan kepada Ibu Ai yang dia telah tanya tentang sesuatu kita ambil dari Matius, ya. Matius juga kita ambil dari Matius pasal 13, ya. Di pasal 13 ini yang soalan yang ditanyakan juga sangat orang kata susah mau jawab. Tetapi kalau kita membaca pasal 13 sampai akhir, mungkin kita boleh dapat lebih meneliti dan dapat mentafsirkan ayat-ayat yang dalam pertanyaan ini, ya. Sebab pertanyaannya ini datang begini. Kalau kita baca dari ayat
pasal 13 ayat 1 hinggalah 17 ya. Ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, ya, danau Galilea. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menggerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan. Dikatakan ayat 3, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Kita boleh baca perumpamaan Yesus selanjutnya. Kalau kita lanjutkan di dalam pasal 13 itu ada 2, 3. Ada 3, paling kurang ada 3 perumpamaan. Susah dipaham, susah untuk mengerti, ya, perumpamaan. Katanya ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebahagian jatuh di tanah dan yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, kerana tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering kerana tidak berakar. Sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah yang 100 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tetapi soalan yang ditanyakan Ibu Ai kepada kita, mungkinlah saya ambilkan mungkin dari ayat 10 hingga ayat 17 ya, ayat 17. Nah, dengar ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepada murid Yesus diberi karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Kerana Yesus pada saat ini, sebab mereka pun tanya, Yesus katakan kepada muridnya, kamu diberi karunia, sebab Yesus ada bersama mereka. Yesus yang dapat membongkarkan rahsia kerajaan syurga, tetapi mereka tidak dapat mendengar penjelasan perumpamaan itu, ya. Ayat 12, kerana siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bagi kita ini adalah, bagi saya ya, penjelasan saya ya, itu adalah orang Israel sendiri ya, Bani Israel yang Tuhan telah janji untuk menyelamatkan mereka. Tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, tidak jelas rencana Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian 3:15 ya, anak wanita ini ya akan menghancurkan kepalamu atau dan kamu akan menghancurkan tumitnya. Itu seperti satu gambaran di mana kita tidak dapat tangkap tafsirannya. Kalau kita tidak tahu, kita bukan hidup dalam zaman ini, memang kita tidak akan dapat pengertian kepada Kejadian 3:15. Kalau kamu ada waktu sekarang, kamu boleh lihat dan kamu tidak akan memahami, tetapi hanya sekarang mungkin kamu akan memahami ya, sebab sekarang ini kita hidup dalam zaman yang selepas Yesus telah bangkit dan dia telah menewaskan dunia, maka kita boleh faham sekarang lebih tentang kerajaan syurga melalui Yesus. So, jadi pada saat itu orang Yahudi, mereka juga tidak ada peluang untuk mendengar tafsiran itu, penjelasan dari Yesus. Tetapi lepas Yesus dibangkitkan, mungkin mereka memahami
tentang rahsia kerajaan syurga. Pada saat itu, walaupun mereka ramai di situ, mereka dengar perumpamaan dari ayat 1 hingga ayat 12 itu, ya, mereka masih tidak tangkap maksud di dalam perumpamaan itu. Maka Yesus katakan di sini, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, kerana sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Ya, mereka tidak mengerti, tidak menangkap. Ya, sebab hati bangsa ini telah menebal. Ya, hati sudah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kiranya mereka sadar kesalahan mereka, seperti Paulus, ya, kita sudah jelaskan, ya, Paulus memang jalannya diambil jalan yang salah, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang koreksikan dia, ya Paulus itu, ya, dia membalik, lalu Paulus membalik kepada Yesus dan memberi kehidupannya untuk melayani, menjadi hamba yang terdahsyat, ya, yang satu hamba yang sangat dahsyat di waktu Yesus, ya, selepas Yesus bangkit, Paulus telah melakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi sampai sini mereka tidak memahami, ya. Lalu kita lihat ayat 16 hingga ayat 23. Ini penting sebab ini penjelasan. Walaupun Yesus telah memberi kepada orang ramai pengumpamaan itu, mereka tidak paham. Tetapi sekarang Yesus katakan kepada mereka, inilah maksudnya. Ayat 18, ya. Kerana itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan syurga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat. Tidak mengerti, ya. Jadi jangan kita tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kemudian benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar. Kita kadang-kadang mendengar firman itu dan segera menerima. Memang kita menerimanya dengan gembira juga, tetapi ia tidak berakar, ya. Kita punya pendengaran, kita punya hidup, kita tidak berakar dalam firman Tuhan, dan kita tidak tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan kerana firman itu, orang itulah pun segera murtad, ya, tidak mengerti. Kita tidak dalam, ya, akar kita. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Dia telah dengar, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, ya. Dia adalah satu pokok yang subur, ya, yang hijau, tetapi tidak berbuah, kata firman Tuhan. Banyak dari kita kadang-kadang kalau kita lihat, kita dalam orang Kristian ada banyak golongan, ya. Kalau bukan golongan yang pertama, mungkin kedua atau ketiga atau yang terakhir, ya. Jadi Yesus memberi tahu kepada kita orang Kristian juga, ya, harus kita mengerti, ya. Kadang-kadang kita ini di tengah duri, ya, di semak duri kita punya iman kita, kehidupan kita dalam semak duri, ya. Harus tanya diri kita sendiri. Kita memang mendengar firman, ya. Lalu kita ada banyak kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, ya. Dan dia menghimpit kita,
firman yang ada dalam kita, kita menghimpit kita, maka kita tidak boleh maju ya. Kita ada banyak khawatir, kita perlu pikirkan kekayaan itu yang membawa kita menyimpang dari jalan yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Maka hidup kita ini tidak berbuah ya, tidak ada berbuah. Maka ayat 23 dari Matius pasal 13 ini paling penting ya untuk malam ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Ya, ini adalah yang penting ya. Saya tidak katakan siapa yang di dalam tanah yang baik atau di semak duri atau di pinggir jalan ya. Tetapi saya haraplah kita semua malam ini dapat mengerti ayat ini ya. Harus kita ditaburkan di tanah yang baik ya. Yaitu orang itu mendengar firman itu, nomor 1 dia mendengar, nomor 2 dia mengerti dan mengerti. Mendengar dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Dia mengerti saja, tapi dia mengerti karena lepas dia mengerti dia melakukan. Dia sudah memahami apa yang keperluan Tuhan, dia mengerti. Itu yang penting ya. Kita mengerti, kita jangan dikhawatir, kita jangan bila badai melanda kita punya iman jatuh ya, jatuh dingin ya. Kita punya kasih kepada Tuhan jadi dingin pada saat ini COVID ini. Kita ada banyak persoalan, jadi menjadi kita seperti angin tiup ya, kita ini tidak kuat lagi ya, bergoyah ya iman kita. Tetapi bila kita mengerti firman Tuhan, seperti Yesus telah mengatakan, saya telah mengatasi dunia ya, kita paham ya, kita tidak lagi goyah ya. Dan kita harus berbuah. Akhirnya setiap anak Tuhan, dikatakan di sini anak Tuhan, dia harus berbuah. Jadi itu tanda, itu adalah tanda di mana kategori kita ya malam ini atau hari ini ya. Hari ini kita dikategorize oleh Tuhan, kita diberi bahagian ya. Mana satu bahagian kita boleh tahu, karena bahagian yang terbaik yang patut kita ada itu, kita harus berbuah ke dalam hidup kita ya. Jangan kita katakan kita kesian kepada ini, kesian kepada orang itu, tetapi kita mampu menolong, kita tidak ingin menolong. Bagi saya itu kita telah keraskan. Kadang-kadang kita tahu kita harus tolong, kita ada kemampuan untuk menolong, tetapi kita tidak ada banyak penjelasan ya. Kita ada banyak sangat penjelasan, maka bagi saya itu menghalang dari kita berbuah. Itu yang kita dipanggil, disuruh ya, diperintah untuk melakukan, menolong orang yang sakit, yang jatuh di tepi jalan, kita harus menolong. Tetapi kita ingat, kita ada banyak penjelasan. Kita kena, dia bukan bangsa saya, dia bukan agama saya, dia bukan suku saya, dia bukan satu negara dengan saya. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan ya. Semua kita ada di dalam mata Tuhan adalah ciptaannya. Tuhan mengasihi kita sama ya. Kita tidak ada kelebihan atau mereka ada kekurangan, tidak. Semuanya dikasihi Tuhan. Maka kita yang katakan kita ini mengasihi Tuhan tetapi tidak ingin melakukan perintahnya, kita tidak mengasihi Tuhan ya. Jadi apa yang di sini katakan kembali ayat 23 ini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan kerana itu dia berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, maksudnya berbuah dalam hidupnya. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di mana engkau malam ini, berapa kali kamu telah berbuah, atau 0 ya, atau belum ada ya. Tapi belum ada, kita usahakan, sebab dalam kita punya kepercayaan ini kita harus berhasil. Kita boleh melakukan. Kalau kita ada orang sakit, kita melawat ya. Kalau orang perlu makan, kita boleh beri makan. Jangan kita ingat pentingkan diri kita sendiri sahaja. Sebab pada saat kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus memikirkan orang lain. Jangan katakan dapur kita
catuan itu atau bekalan makanan kita banyak ya, tetapi ada orang yang sudah habis, tidak tidak berupaya untuk membeli sebab tidak ada kerja, mungkin 2 minggu sudah, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Kita harus sebagai satu gereja harus memikirkan ya. Jadi sahabat-sahabat Kristus, dengan ini adalah firman Tuhan untuk kita semua ya, untuk memikirkan sama-sama ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.